Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk seluruh mahasiswa T dimanapun yang berada. Jadi sebenarnya dari tadi siang saya sudah mencoba mau buat web, tapi ternyata ada sedikit gangguan di halaman web di MS Team ya. Jadi saat klik link ya, terjadi error 404 ya di not found. Tapi itu tidak menyetop kegiatan kita. Jadi hari ini kita akan melakukan tweet ya, tweet ketiga dengan tema bahasan kita akan membahas tugas ketiga. Ya, tugas ketiga itu pembuatan file transfer protokol atau FTP ya. Jadi FTP bagaimana kita dapat nantinya membagikan data ya, dari satu server ke server lain atau dari server ke klien akan sistem administrasi menggunakan sistem operasi dari yang Linux yang sudah kita gunakan. Oke, saya share screen aja. Jadi saya full aja share screen seluruhnya. Oke, ini salah satu tugas yang teman yang sedang dibuka ya. Nanti kita ulangin aja. Oke, ini tidak masalah. Oke. Oke ya, untuk tugasnya sendiri. Jadi tadi saya sambil cek tugas-tugas siapa saja yang sudah mengirimkan tugas ya. Jadi untuk diskusi nanti silakan seperti biasa ya, didiskus. Tolong nanti jawab. Belum ada yang diskusi. Oh, oke, oke. Ya, diskusi 4. Kemudian untuk tugas ya, jadi tugas 3. Jadi tugas satu sudah, tugas satu kemarin kita tentang apa namanya itu tentang penggunaan user ya, bagaimana membuat sebuah user di dalam sistem OSI CentOS. Kemudian di tugas kedua ya kita bahasannya tentang NFS ya, NFS Network File System. Jadi bagaimana kita membagikan file ya sama file transfer protokol dan NFS bedanya apa? Coba kita lihat. eh FTP PS NFS. Nih ya, perbedaan. Kita cari perbedaan. Ya, nih, ya. Ini yang tahu komputer ini komputer server ya sama sih kurang lebih. Nih, NFS mengumpulkan pengolahan data dan sumber daya secara terpusat, sedangkan FTP lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan transfer file yang lebih cepat dan efisien untuk file yang besar. Oke, kita masuk ke tugasnya. Oh, tugasnya ada di minggu ke-12. Jadi ini minggu sorry, dari aktivitas belajar 12. Sekarang sudah aktivitas belajar ke-15. Sorry, ke-14. Tugas kita klik dulu. Pendahuluan. Jadi ini apa sih FTP ya? Jadi nanti akan ada yang namanya kita install FTP server, kemudian akan kita install FTP client pada sistem operasi CentOS ya, sama CentOS 7. Kemudian pastikan nih kalau kita punya akses root administrator, kalau tidak ada administrator kita bisa pakai yang root. Oke. Root. Kemudian ini aku snap dulu aja. Nanti tidak terekam takutnya jadi masalah ya. Yuk kita zoomnya kita screenshot. Oke. Ya nanti untuk hasil rekaman nih akan saya share. Jadi ini nanti saya akan taruh di YouTube ya. Habis dari YouTube nanti akan saya linkkan hasil rekaman ini di apa namanya itu di link to web. Jadi kemungkinan hari besok atau ya mudah-mudahan besok sudah bisa langsung diakses sih. Kita kasih nama aja ini tuh web 4. Dah, taruh di picture. Dah, oke. Nah, lanjut. Jadi ini udah ya. Save aja. Kemudian untuk
file FTP-nya. FTP-nya kita pakai apa? FTP-nya kita pakai FSTPD. Jadi ini adalah salah satu aplikasinya ini dari FSTPD yang eh ada Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gung, bisa didengar suara saya, Gung? Halo, halo, Gung. Oke, oke ya. Jadi ikutin aja, Gung. Agung sudah ngumpul tugas ketiga, Gung. Untuk tugas yang ketiga. Belum Pak, saya belum ngumpul ini Pak. Oh ya, nanti bisa dilihat aja lah sambilan. Cara kerjanya kurang lebih kayak ini. Jadi kalau mau gampang sih, kita cari aja dua buah. Jadi ini nanti sama kayak klien server. Jadi saya untuk kliennya kita nanti bisa pakai apa tuh di Windows. Kalau misalnya agak susah bisa pakai FileZilla atau FSTPD, sorry, WinSCP untuk testing ya. Oke. Jadi untuk instalasi sama nanti di bagian config kita ada sebagian yang kita setting. Pastikan juga. Jadi FTP ini dia itu make port di 21. Kalau ingat-ingat port 21 kayak di Telnet ya. Port 21. Kalau dia SFTPD dia portnya 22. Tapi harusnya bisa nanti di ADD aja untuk skillnya harusnya bisa diakses. Tapi nanti dicoba yang ini aja dulu ya untuk pengaturan tambahannya bisa dilanjut nanti. Kemudian nanti dibuatkan sebuah user ya, user baru ya untuk yang bisa login sebagai FTP user. Kemudian nanti kita bisa ubah ya untuk kepemilikan filenya. Jadi dia akan menyimpan file ke dalam direktori pak www.html. Ini kalau misalnya kita di server ini tempat apa namanya tuh htdoc ya, htdoc-nya di exam gitu ya, exam pp ya. Habis itu restart, nanti di bagian klien, ya contoh, kita bisa pakai FTP, artinya kita pakai apa namanya itu terminal, ya terminal command prompt CMD, ya nanti kita bisa masuk ke kliennya, ya. Oke, kita lihat contoh tugas yang sudah dikerjakan teman ya. Jadi tadi ada satu yang sudah saya nilai, kita sudah satu, ada tiga yang sudah saya nilai. Satu tugas, sorry, view all assignment. Aspek. Gung tinggal di mana, Gung? Tinggal di Sumatera Utara Pak. Atau utara kayak mana di sana, Gung? Hujan ya, Gung? Hujannya nonstop di sini Pak, hujan terus tiap hari Pak. Tiap hari. Tapi ngelihat berita-berita kayak itu daerah mana, Gung yang kena tuh? Si Bolga, apa? Aku ada temen, Gung. Iya, Bener, ya? Sibolga, Hmm, Tapsel, Medan, Aceh, banyak Pak yang kena Pak. kena juga. Di Ini di Palembang, saya dari Palembang. Sekarang posisi sedang hujan nih. Palembang sedang hujan juga ya Pak. Sedang hujan ini dari jam berapa tadi? Jam setengah tujuan nih. Sudah setengah jam jalan. Ya mudah-mudahan doa yang terbaik lah. Walaupun apa-apa yang ada bencana kita saling mendoakan aja lah. Iya Pak, amin Pak. Oke ya. Nah ini tugas yang sudah salah satu teman kumpulkan namanya Intan tadi. Tadi sudah saya download juga filenya. Tugas 3 server. Untuk ya ini bagian untuk instalasinya. Jadi kita coba aja. Ini bagian instalasi. Jadi si Intan Iya Bang. instalasinya pakai Kunci CentOS. stand Jadi itu Bang. untuk instalasi CentOS ini bisa pakai yang minimal, bisa pakai yang ini, ya, bisa pakai yang ada tampilan GUI-nya. Ini tapi ini saya cepatkan aja, jadi dikali dua aja. Nanti bisa kita lihat bandingkan dengan tugas teman yang lain. Ini CC-nya saya hidupin. Catat mode.
Nah ini jadi proses instalasi sama. Jadi kalau dia sudah install, jadi ini karena biasanya kayak itu kalian kalian nyoba dulu. Habis nyoba biasanya sudah terinstall. Jadi nothing to do gitu. Kalau sudah nothing to do ya udah langsung dijalankan aja. Jadi yang install aja tinggal install nanti kalau ada permintaan di yes kan aja ya. Ini untuk sistem CTL enable ini nih jadi waktu dia start dia itu langsung otomatis FSTPD-nya hidup. Oke. Nah ini ya statusnya dia aktif sudah. Kemudian untuk firewall ya dimatiin. Sorry dimatiin. Dibuatkan sebuah port ya dibuatkan port untuk port 21 dan port 21 firewallnya dibuat permanen. Ya, selamat malam Ahmad Sabil. Ya, Bil. Halo Ya, Sabil, selamat saya malam. bisa terdengar ya? Ya, bisa, Pak. Oke. Sabil tinggal di mana, Bil? Di itu kan, Pak. Oh, oh ya. Hujan nggak di sana sekarang, Bil? Aman-aman, Pak. Aman ya. Oke Kemarin ya. hujannya. Nah ini jadi proses instalasi, jadi sudah masukin, jadi proses FTP-nya kita masukin untuk port 21. Ini untuk port 21 dijalankan. Nah, habis itu nanti dikonfig. Sebenarnya di bagian retable enable ya itu dicentang yes. Ya. Ini udah diubah. Kalau misalnya defaultnya yes udah. Ya. Kalau misalnya defaultnya no ya diganti aja nanti disesuaikan ya. Nanti hasil rekaman saya taruh di YouTube nanti untuk diupload. Nah, ini CHRoot list untuk tempat filenya nanti sama kayak ini nah. Ini tempat ya, tempat FTP yang bakal kita bisa akses tuh. Untuk tempatnya ini kalau mau diganti ganti aja, tapi ya karena tutorialnya kayak ini ya kita buat aja seperti itu. Sabil udah ngumpul tugas, Bil? Kayaknya belum, Bil yang tugas 3 ya. Belum, belum, Pak. Iya. Iya, tadi Ini mau baru 3 mengerjakan orang ini. yang ngumpul. Salah satunya Iya. ada dia ini. Tapi ini tidak ada pengaturan khusus lagi seperti tugas 2 kemarin kan, Pak. Seperti Ah, firewall yang harus dimatikan. nah, ya Bang Kalmagung. Dan eh suaranya nggak kedengaran, Bil. Oh, itu Ah, apa apakah ada apa kayak perintah khusus seperti mematikan firewall gitu kayak oh, tugas 1 kemarin, Pak. Apa tugas sama-sama. 2 itu Terus, jadi yang sama? ini dia di firewall karena si FTP ini kan pakai portnya 21. Jadi makanya ada Iya. perintah yang di bagian sini, di bagian sudo firewall cmd permanen add port 21. Oh, Jadi iya port iya iya. satunya di add dulu. Kalau misalnya sebenarnya kalau mau ngakali paling gampang itu firewallnya kita disable aja, tapi ada tapinya. Semua. Jadi bypass semua kayak itu nah. Tuh. Kalau Oh. kartu firewall yang kita hidupin pasti filenya tidak jalan kayak itu tidak bawa lagi. Kalau kayak ini aman port 21 itu bisa dibuka aja. Tapi kalau untuk penggunaan nih untuk port 21 tidak terlalu disarankan sebenarnya untuk port ya untuk FTP segala macam pakai aja yang port 22 kayak itu. Jadi dia ada A- skill-nya. Apa bedanya, Pak? Port 22 jadi FTP jadi dia SFTP jadinya kalau untuk penggunaan STP. Kalau Oh, untuk yang ini biasa port secure ya. 22 kan untuk SSH tuh ya. Kalau yang FTP kan Telnet kan biasa pakai port 21. Oke, kita lanjut lagi aja. Ini Ya. proses instalasinya. Di Palembang sedang hujan lebat nih, Wil. Jadi kalau suara saya kresek-kresek ya mohon maaf ya. Aman-aman, Pak. Jelas Pak. kan.
salah satu titik satu titik salah satu. Kemudian masuk sama air ya sudah sama kan. Hmm, ya untuk mana salah satu satu itu salah satu itu Nih, jadi dia buat file di HTML ya ada satunya nah untuk SSS dan contohnya di dark host. S itu SPT gitu terus mas kalau biasa Itu proses instalasinya ya. Kemudian untuk proses pengetesannya, maaf juga ini sedikit untuk prosesnya. kemudian kita Ini 11 untuk menit. Jadi ini ya, saya mengerjakan cepetin aja. dari reference karena misalnya di sini langsung CC-nya saya hidupin. cantik Jadi tetap bisa ngikutin nih. kita masuk dari Dia ini bagian di konflik ngecek IP aja ya. Ini IP yang mana? Karena kalau satu klien sama servernya ada satu segmen jaringan kan tidak bisa akses. kita coba kok seperti itu Pastiin satu klien sama servernya satu jaringan nih. Satu saja ya satu segmen IP lah nanti diatur aja. seperti satu enam satu enam delapan satu Satu lima. Pak Rahmat mau tanya Pak, Oke, silakan. di command from apa Ah, Windows-nya Pak ya, kita ah, cek IP config ya. IP. Ya, itu kan di Ah, sini saya punya wireless LAN, habis itu ah, Ethernet adapter Ethernet 2. ah. Nah, dua itu kan yang ada IP-nya itu pakai yang mana? Yang kamu pakai VirtualBox kan? Iya, Ya, cari yang P-host. Dia ada yang virtual, yang kayak ini nah. Kalau aku di sini network di oh, bagian sini. Nah, yang ada ini nah, virtual host only adapter yang di setting. oh iya ya, Ya, kalau ya, yang Ethernet dia tahu WiFi, ini kan WiFi yang di rumah. WiFi di rumah iya. ini VirtualBox. Karena aku ada dua Ether yang aku aktifin, makanya dua. Tapi Ethernet aku ada yang aku disable satu. Oh Nih, iya pilih yang ini aja. benar-benar. Nanti tentuin ini kalau kemarin IP-nya berapa nih? Dah ke kanan. Status. Detail. Ini IP-nya 101 kemarin aku ada setting untuk klien, yang satunya untuk server rasanya. Ya dua dua apa tuh dua segmen dua dua buah segmen jaringan aku buat ini nih kemarin. Nah kan 234. Jadi contoh. Iya. Beda keduanya ada untuk satu klien lain, satu untuk klien lain. Nah, nanti disesuaikan aja kalau misalnya kita pakai servernya nanti apa tuh server Nah, kita IP-nya 100 kayak sekian ke sini iya. jadi ke yang ini 100 berapa kayak itu nantinya. Oke. Pastiin aja yang pertama itu bisa ping. Jadi di settingan Oh, yang di sini di bagian VirtualBox misalnya, VirtualBox nih, kan CentOS nih. Di bagian setting, di bagian networknya, nih. Ini kan NAT nih, yang satunya. Pastiin aja ini waktu dia ke apa tuh? Ke ini, aku biasanya pakai host only adapter. iya. Tuh. Jadi dia ke host only adapter yang ini dipastikan lo. Nanti bisa tes ping. Pasti dia bakal dapat IP. Nah, ini Oh, nanti aku set IP-nya. Kalau udah di 101 ini aku buat aja lah 110 kayak itu. Tadi pasti hmm. bisa ngeping kayak itu nah. Kalau salah coba lagi. Itu Pokoknya connect kalau aku salah sih. Nah, dah kita lanjut lagi misalnya aja nih. Oke, waktu sambilan buat ya. video Dan terus salah kan ya record eh, lagi. iya biasanya kalau misalnya salah tuh di cut aja. Nanti pakai CapCut bisa lah tuh diatur-atur Oh, dikit. oke oke. Pak, kita tunggu Pak izin Ya, bertanya terima Pak. kasih Pak. Ya, Gung, silakan Gung.
Pak, saya sudah mencoba kemarin kan Pak. Waktu Hmm. untuk penginstalan kenapa nggak bisa ya Pak? Padahal yang waktu tugas pertama itu kan saya sudah berhasil itu Pak. Ah, ah, Mengikuti langkah-langkah seperti di ah, Google Drive Bapak itu videonya. Kemudian ah. saya ingin menginstal yang tugas 2 ini selalu gagal itu Pak. Kenapa ya? Tugas tiga itu reponya sudah ke repo ini enggak? Jadi cari nanti di sini. Jadi kalau kita pakai CentOS 7, kamu pakai yang minimal atau yang itu, yang ada GUI-nya? Pak, mohon maaf Pak, suaranya tadi putus Pak. Nggak Oh, dengar Pak. pakai yang sistem GUI atau yang CLI, yang minimal? Yang GUI Pak. GUI aman sih. Cari aja di sini untuk update atau ganti ganti repo CentOS 7. Nah, pastiin reponya ke sini dulu. Karena ini kan dia tuh EOL-nya 2024 kemarin tuh. Oh, Nah, ganti dulu reponya. Ikutin aja nih tutorial yang di sini. Pokoknya kata kuncinya ganti repo CentOS 7. Nah, ini oke nanti siap. kalau sudah diganti baru bisa yang YAM cek update segala macamnya mau Iya jalan. iya Kalau iya Pak. enggak dia tidak bisa jalan, pasti. Oh, Ya ini oke Pak siap. kemarin di awal-awal sudah saya kasih tahu juga sebenarnya. Baru bisa jalan. Tapi kalau, nah ini enaknya kalau yang tadi Gung, kalau Agung kan pakai yang versi CLI itu. CLI kan ada Iya. nanonya langsung ada kan. Jadi klik kanan aja buka nano langsung ke situ copy-copy filenya ini lebih cepat. Ya. Kalau misalnya ada koneksi internet di awal-awal dinatkan aja dulu. Jadi dia langsung dapat koneksi internet. Jadi langsung buka di CentOS-nya aja nih. Tinggal copy, Oke copy, Pak copy, siap. copy, copy paste langsung jalan. Tapi kalau misalnya sudah yang agak ribet tuh yang CLI. CLI itu mau ketik manual susah. Jadi kita mau tidak mau harus pakai pakai putih lah SSH kan SSH ke situ baru ya sama aja sih copy-copy juga akhirnya. Oke, Kang. Lanjut ya. Ya, Pak. Oke Pak, Oke, lanjut Pak. sip. Nah ini, jadi dia waktu di FTP tadi nanti dia waktu manggil akan ada pop up sebenarnya. Nanti kalaupun ada tidak ada pop up nantinya kasih di bagian advance login aja nih bakal muncul. So, that's activity mindset. Yes. Nah Username ini, pasti Kita FTP coba user, Pak ya. ya kita minat. karena usernya tadi dia pakai FTP user namanya. Iya sih. Iya, kalau nama Seperti lain Kita minat. Kita kita di sini activity ini FTP bisa langsung pakai PowerShell ya, karena dia ada itu bukan langsung. di sini masukkan activity yang satu user passwordnya Password yang dibuat sebelum. Ini nih karena dia sudah login ini nih. masuk ke kita akan melakukan Tahu tahu dia ada. situ nama slash posisi sudah slash posisi Hmm. sudah nama slash Oh, posisi ada yang diubah ya. kita tambahkan di sini SQ nama itu Oh ya, yang bagian sudah masuk login kemudian tadi nama dimasukin. itu kemudian di sini ya tuh itu kan tampaknya itu tidak ada ada di kesalahan yang di nomor apa, Ya, memang nggak bisa ke di FTP tutorial ya. jadi kita ya harus nggak perbaiki ada dulu di untuk tutorial. validasi Kadang kan dan hal seperti ini Kayak eh, error ya saya gitu baru iya, sebenarnya lihat respon dulu ya video temen dulu habis itu oh di situ kita coba dulu kita diskon dulu kan oke. baru sukses lancar buat videonya. kemudian kita ketik lagi open Ini satu kayaknya udah berapa kali coba juga deh. satu lima satu Oh jalan. kemudian di sini FTP web FTP passwordnya kita lakukan kedua juga Nah ini bisa masuk. Ya. Nah dan dia nanti ke file yang atau mungkin servernya dan ternyata itu di sini tidak bisa membaca pada channelnya berarti kemungkinan user FTP-nya di sana itu adalah nggak bisa membaca ke sini ya ke sini dia berarti kita harus connect konfigurasi itu ke file edisi ini file edisi setting kita bagian coba sharehold bagian episode. sudah Tapi misalnya coba kita mana nggak pakai buka Windows PowerShell, Pak ya. edisi Itu untuk ini aja tuh bagian FTP aja save klien. Ya, maksudnya kita langsung tiru kakak ini yang kita punya masukkan Notapen ini itu Boleh ya sih. langsung kita di edit user tanpa karena tadi tidak kebaca kita masukkan di sini saja FTP PowerShell gini. Nggak apa-apa, Bisa. Pak ya. Tidak apa-apa sih. seperti itu Biar lancar Nah, terus kemudian Iya. videonya. di sini kita disconnect lagi yes Kadang kalau Ya kan ketemu problem gitu Iya, langsung kikuk karena memang kaki itu. kadang-kadang tutorial itu tidak seindah satu yang dibayangkan gitu. Iya. nanti aktif bisa Iya, review benar. bisa kita masukkan passwordnya
Nah, di sini Dia sudah login itu sukses sudah login selesai. sukses. Kita coba lagi ya. Tinggal Setelah itu, perintahnya sama, sisanya kayak di CH segala macam tuh bisa masuk sudah. Nih, dia kan bisa masuk. tambah Nah, tuh. Itu file yang di save. Udah dapet kosong. password. Filenya kosong. Nah, oke sekarang sudah muncul folder FTP-nya. Kita FTP. coba masukkan filenya di directory ya. Misalnya di sini saya mau masukkan dokumen. Ini ya coba kita copy, saya copy, kita masuk ke tadi, tuh, Nah, itu kalau di Hmm? perintah tugas itu kan drag and masukkan drop, tadi. Pak ya. Iya, Sedangkan Kemudian di video kan ada yang copy, paste, begitu lain sebagainya itu sama aja, Pak ya. sama sih. Kalau yang itu perintah-perintahnya sama. Cuman ada beberapa tambahan karena dia butuh permission untuk SBIN sama di permission untuk penggunaan file sih. kita masukkan di sini. Di sini Ini kan masuk juga di bagian ini. sudah bisa. Kemudian kita masuk ke kita mekanisme, kita ke order location, computer, ke langsung. Di sini ada STP user. Kita masukkan password ke adminnya. Di sini sudah masuk ya. Berarti sama dengan tadi di sini. Nah, kita coba buka. Kita masukkan passwordnya lagi. Nah, oke, di sini tuh munculnya, di sini juga sama, muncul untuk filenya, contoh untuk di directory ini. Oke, sekarang kita coba untuk filenya kita hapus. Di sini, hapus. Kita. Nah, oke, sudah nggak ada ya. Terus saya kembali, misalnya di sini kita cari lagi, Ya, tadi hapus hilang. kita masukkan. Ke, ini nggak bisa masuk. Nah, di sini tuh udah ada ya. Tahu nih kalau mau lebih lihat jelasnya, kita masuk. Tuh, di sini udah nggak ada ya. Terus saya coba kembali yang di sini. Kita masuk ke sini, ke user, atau kita klik dua kali di sini. Nah, di sini tuh juga nggak ada ya. Atau lebih jelasnya jika ulang lagi, kita coba cek di sini, kita akan masuk ke order location, komputer, kita masuk ke phone, sisi usernya, STQ-nya, dari sini sudah nggak ada ya. Berarti untuk uji coba tugas 3, administratif server sudah berhasil ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk Seperti tugasnya. itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam. Jadi kurang lebih kayak itu. Jadi ada beberapa pengaturan tetap aja yang harus disesuaikan. Itu contoh tugas satu. Kemudian ada lagi, ada temen yang lain. Satunya yang ini. View submission. Nanti dicoba-cobain terakhir rasanya berapa hari lagi tuh terakhir ngumpul tugasnya? Senin kayaknya, Pak. Senin ya. Terkejar lah. Mudah-mudahan nih Sabtu Adalah. Minggu. Aduh, banyak banyak tugas kadang-kadang. Di kantor sedang banyak kerjaan misalnya. Nikmatin saja. Ini satu lagi. eh nah ini aku langsung ke bagian apa tuh? Bagian pengetesannya aja. Karena proses instalasi sih harusnya tidak terlalu banyak masalah. Nah ini bagian Baik, ngetes setelah kita install, kita akan coba tes dicoba ya, apakah yang sudah kita 3 menit install cuma. berhasil di connect FTP gitu ya. Kita akan menggunakan di sini saya menggunakan tools FTP Flask ya. Nah bisa. Ini Kalau kita udah mau coba pakai buka yang tadi FTP bisa Flask. pakai yang aplikasi lain. Karena dia pakai Mac kan FTP Oke. Plus. Kalau di Windows bisa pakai Nah, WinSCP ini kita kayak buka, itu. kita akan Ada coba Filezilla hostnya, tuh bisa dipakai. mana ya. Kita masukkan username, FTP user. Tapi intinya sama aja, Pak ya. Ya, Cuma Sama, untuk sama aja. kayak file explore aja. coba koneksi. Iya, untuk sekedar explore aja. Tapi kalau mau Bisa gampang sebenarnya pakai kita buka file-file yang kayak FTP ini user. untuk ngaksesnya Oke, itu. sekarang kita akan coba apa itu kirim Kalau mau dokumen gampang. ini. Apa Kalau perbedaannya, pakai Pak? Windows tampilan Windows tadi kan keluar masuk keluar masuk keluar masuk kan. Kalau ini Lalu kan langsung kiri kanan. kita coba foto dulu ya. Directory akan ada di eh, langsung aja kita kirim. Males ujung-ujungnya kirim langsung aja. Oh, kenapa Ini ada tuh? respon. Kita coba directory baru. Share. Nah, ada directory subfile itu ya. Mau dia. Nah, taruh di sini.
Ini udah masuk ya di sini. Ini di Terus kita cybernya di cek nih dari sisi servernya. 103.25 Oke, sekian tuh. Ini. terus masih di apa itu foldernya import ya, karena tadi menggunakan folder sendiri, menggunakan user sendiri, kita masuk ke Jadi si ini dia nih make ini dia make punya apa tuh PPS. Jadi butuh install PPS sendiri dia agak. Jadi barangnya servernya di luar punya virtual private server kan. Kalau yang versi yang murah tuh sekitar 100 ribuan sebulan PPS ini karena mungkin ada kendala di perangkat yang dipakai gitu. Jadi atau dia memang ada apa namanya itu memang ada sudah pernah buat punya jadi enak langsung pakai ya. VPS Pak ya. Ya, PPS namanya. Ini ada di sini sih, PPS bulanan juga. PPS bulanan. Nih, Virtual kayak di Private ini Network. bukan jualan sih PPS di kayak di ini kan tinggal beli aja. Kalau kita mau ini berapa RAM-nya nanti harganya dikasih taunya berapa di sini. Yang buat apa itu vape Pak ya kalau nggak salah itu. Iya, untuk server luar. Kalau kita dengar biasa kan hosting tuh. Nah, kalau kita Ya tidak mau hosting. via hosting, kita buat server sendiri pakai VPS. Jadi kalau enaknya kalau kita punya VPS, kalau kita punya temen misalnya kayak anak-anak kuliah kan di kampus, adalah kalian beli aja VPS satu nanti jualin di temen-temen kamu tuh orang 10 balik modal lah aku bilang. 10.000, 10.000, 10.000 kan sebulan 100.000 udah kamu udah bayar VPS kan. Tuh buat hosting selesai kan. Bakal ke korelasinya ke tugas-tugas gitu Pak. Iya sih, kalau untuk di kampus sih. Ini banyak Iya. gunanya ini nah ini udah ada selesai. folder yang kita Ini buat lewat folder yang FTP tadi yang tadi ya. dibuat, Kita masuk ke sini sampel, kita lihat datanya lah, ini kita tes kita. filenya Oke, ada kan? berarti proses membuat server FTP dan uji cobanya sudah berhasil. Terima kasih. Tuh, oke. Itu aja sih. Kalau untuk tugas nanti hasil rekaman ini aku taruh di apa tuh di namanya di link, ya. Mungkin aku masukin pokoknya aku upload dulu lah malam ini nanti langsung bisa dicek. Atau tadi kalau misalnya mau dilihat untuk contoh punya temen tadi, ya di sini ya story sorry salah download ya nih di YouTube-nya ya bisa dilihat aja tuh capture aja nanti bisa akan diketik gitu untuk nyontoh untuk sebagai tugas bagian sini atau cari YouTube-nya aja sih siapa namanya nih Kemudian eh kita nih eh, untuk Intan Dia pengujian Permatasari. FTP-nya, Ya, cari aja Intan Dia Permatasari UT kayak itu pasti muncul deh tugasnya. Gampang lah. Nyari mahasiswa UT itu kalau yang ngumpul tugas tuh kayak Ahmad Sabil cari aja itu UT. Pasti ada tuh tugas kalau ngumpul Paling tugas. ya, Kalau tugas udah tiga kalau administrasi. ya kalau ngumpul tugas, Ya, kalau udah ngumpul tugas ya udah tahu kita ya. Teh. Ini nih aku pakai Zoom versi gratis nih takutnya bentar lagi selesai 40 menit. Paling sisa-sisa sekitar apa ya, 10 menitan lagi. Jadi kayaknya itu aja sih. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa via chat aja ya untuk Sabil sama Ahmad Sabil sama Agung nih. Terima kasih banyak ya udah nyepatin waktu. Eh, itu aja saya Ya Pak. ucapkan ya ucapkan terima kasih. Nanti kalau mau apa tuh lip silakan boleh. Saya ucapkan terima kasih banyak ya. Ya Pak. Semoga. ya sama-sama. Ya, Kita dah. juga terima kasih Pak. Ya. Itu aja sih. Kalau mau lip silakan ya. Ya Pak. Permisi ya Pak. Oke, ya, makasih Gong. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ya, makasih. Saya sambil ngerjakan tugas kanan Pak, coba Lanjut. Ah, coba yang dilatihan dulu baru rekor. iya. Apa-apa, Gong. Kalaupun ada yang salah-salahnya juga, kalau misalnya sudah ngumpul tugas tuh paling tidak ada penilaian lah.
Kalau misalnya seluruh tugas kan poin-poinnya 1 sampai 100 gitu ya. Kalau sudah dapat ya agak-agak bagus dikit dapat lah tuh 80, 75 kayak gitu. Iya. Yang yang susah tuh nilainya kalau nggak ada apa tuh kalau nggak ada tugas yang dikumpul. Nah itu kita bingung mau ngasih nilai berapa gitu. Kalau ada tugas yang dikumpul pasti ada nilainya itu walaupun minim. Kalau nggak ada otomatis Pak, kosong Pak. Itu biasanya pasti bakal kosong nilainya. Tapi kan nilai untuk ke web ini kan ada kuliah offline juga kan di Iya. UT masing-masing di daerah kan. Kalau ini hari apa, Oh, Gung? Kalau yang kelas offline ini, Gung? oh, tidak Udah sebulan tahu sekali. Pak. Soalnya Ah, nggak pernah ikut offline, nah, itu kan. Gak apa-apa cuma sih. full online. Oke, ya. Ini Pak, kan Ah, saya barusan mm, coba Sudoyum update ya. Nah, ah, ini tuh akhir responnya itu no package mark for update. no Terus paket for atasnya update. itu atasnya itu could not resolve host Bisa share screen, FTP. Mas. Bisa share screen. Nggak, Boleh Pak. bisa sih harusnya aku open semua nih. Default nih. Windows. Ini Pak. Bentar lagi ya. Iya, ini nih koneksi. Coba ping ke Google dulu. Ping google.com. Soalnya tugas 2 kemarin juga Ah, gitu lah. Saya ah. kira kan di bawahnya no package mark for update. Jadi, oh udah berarti. Soalnya tugas 1 sudah bisa kan. Nah Ping ini kan mungkin google.com-nya karena, pakai spasi. iya, maaf. Dah, ntar aja. Soalnya jaringannya itu saya ubah dari NAT ke host only. Ah iya, kenat dulu nih, Kang. Harusnya kalau untuk nginstal-nginstalnya. Nah, Tuh, cuma nggak kalau kok itu diubah ke NAT, Pak ya. tidak connect internet ini. Ya, Ya. cuma kalau diubah ke NAT, nanti kan Ah. untuk connect ke Windows-nya itu kan error. Nah, ya, jadi Ya caranya itu. kayak ini. Jadi ini selesaikan dulu instalasi kayak itu ya. Habis itu baru Oh, ganti nah. Kalau sudah selesai instalasi, oh, baru setting. Karena kita tidak butuh koneksi internet lagi untuk setting-setting itu kan cuma butuh iya. config aja di Untuk awal bagian aja. FTP-nya tuh. Yang installnya Oh, aja butuh itu. Ini iya, nggak iya. connect Jadi, internet nih. oke, oke. Berarti ini saya tutup dulu terus di Ya, setting gitu Pak ya. Di start balikin gitu dulu lah. ke NAT. Ya, kalau ganti interface rasanya harus restart deh. Iya. Tuh, konekin dulu selesai proses instalasi. Nah, kalau mau selesai tes jalan, kalau sudah selesai direkam aja. Proses instalasi kan sudah selesai artinya. Ya. Setting-setting itu kayak firewall, terus setting CH mod, tuh tidak perlu koneksi internet lagi. Hmm. Hmm. Cuman yang bagian yam Eh, A hmm. install itu aja butuh. Update sistem itu aja Pak ya, sama Ya, install sama install aja, FFP. yang yam install tuh. Sebenarnya bisa kita pakai paket yang ada di dalam CD installer, cuman agak ribet kalau biasa dia harus dimon dulu. Yang paling gampang tuh connect internet aja lah, jam selesai nih. NAT itu Pak ya. Iya, natin aja dulu. Oh, ibaratnya kalau dari tugas itu video proses instalasi, oh berarti gini Pak, Ah, ah, habis instalasi ah, ah. update sistem sama instalasi FFmpd itu Ya, kan satu video, itu betul. berarti di setting ke NAT dulu. Ya, benar. Terus Terus untuk update tidak dibuka. perlu diupdate sih sistemnya sebenarnya karena kalau aku pribadi karena lama kadang-kadang tuh ngupdate itu berapa mega dia butuh. Oh, Enak langsung install aja, biarin aja tidak usah diupdate juga tidak apa-apa karena kan kita oh, servernya untuk apa tuh? Untuk pembelajaran. Tapi kalau memang iya. servernya untuk di nangani klien bener kan ya harus update gitu. Kalau ini tidak perlu sih Hmm. sebenarnya. Jadi ya kayak tugas 2 kemarin Pak ya kan, Mm. begitu juga hasilnya kan punya saya kan. Iya, Terus ada ya, errornya. ya nggak ada apa kayak koreksi dari Anda, jadinya ya lanjut aja. Sih gak apa-apa sih. Nanti pokoknya ini aja lah. Pokoknya intinya pembelajaran kita saling bantu lah. Nggak tahu juga kalau misalnya kesibukan. Yang penting apa-apa materi yang disampaikan dari UT kan dapat sudah tuh.
Saya pribadi juga waktu belajar tuh kebanyakan ya udah dapet materi, ya sisanya otodidak juga. Tes ini kalau error cari lagi salahnya Cari. di mana kayak itu. Iya. Agak lama tapi memang ya pembelajaran kayak itu. Oke, saya izin lip ya. Ya, Saya terima edit kasih, ya. Pak. Wah, 5 menit lagi soalnya 4 menit lagi. Oke, itu aja. Terima Ya, kasih banyak. Selamat malam nih. Oke ya. selamat malam, terima Ya. kasih. Saya end meeting ya. Iya, nggak Oke. apa-apa.